Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih informatika dan keterampilan generik. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan generik. Keterampilan generik, sering juga disebut sebagai soft skills, merupakan keterampilan yang berlaku universal dan sangat penting di berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja. Keterampilan ini mencakup kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, kreativitas, adaptabilitas, dan pengelolaan waktu. Berbeda dengan keterampilan teknis yang lebih spesifik terhadap suatu pekerjaan atau industri, keterampilan generik dapat diterapkan di berbagai situasi dan profesi. Pengembangan keterampilan generik sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial dan profesional seseorang, membuka peluang karir yang lebih luas, dan meningkatkan keefektifan dalam bekerja. Di era globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, keterampilan generik menjadi semakin vital karena memberikan dasar yang kuat untuk pembelajaran seumur hidup dan adaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Kolaborasi. Kolaborasi merupakan sebuah proses kerjasama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini, kolaborasi tidak hanya terbatas pada interaksi fisik, tapi juga meluas ke dalam ranah digital, memungkinkan kolaborasi lintas negara dan budaya. Kolaborasi efektif memerlukan komunikasi yang baik, keterbukaan dalam berbagai ide, serta kemampuan untuk mendengarkan dan menghargai perspektif orang lain. Dengan kolaborasi, individu atau kelompok dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan kekuatan mereka untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif dibandingkan jika bekerja sendiri. Kolaborasi juga memperkaya proses pembelajaran dan pengembangan baik secara personal maupun profesional karena melibatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi merupakan penghubung antara individu atau kelompok yang memungkinkan pertukaran informasi, ide, perasaan, dan pemikiran. Proses komunikasi tidak hanya terbatas pada kata-kata yang diucapkan atau ditulis, tetapi juga meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahkan keheningan. Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada kemampuan pengirim dan penerima pesan dalam memahami dan menginterpretasikan pesan dengan tepat. Dalam era digital saat ini, komunikasi telah berkembang dengan pesat melalui penggunaan media sosial, email, dan platform komunikasi lainnya, memudahkan interaksi tanpa batasan geografis. Pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi yang baik tidak hanya untuk memperkuat hubungan interpersonal, tetapi juga untuk meningkatkan kesuksesan profesional dan pribadi. Infografis merupakan metode yang efektif untuk menyampaikan informasi kompleks secara visual, memudahkan penerima informasi untuk memahami isi pesan dengan cepat dan jelas. Infografis menggabungkan elemen desain grafis seperti diagram, grafik, dan ikon dengan teks singkat untuk mempresentasikan data atau informasi secara menarik. Penggunaan warna, bentuk, dan tipografi yang tepat dapat meningkatkan kemudahan pembacaan serta menarik perhatian audiens. Dalam era digital saat ini, infografis menjadi sangat populer karena kemampuannya menyebarkan informasi yang padat dan kompleks melalui media sosial atau presentasi, memungkinkan pesan tersampaikan kepada audiens yang lebih luas dengan efisien. Keberhasilan komunikasi dengan infografis terletak pada kemampuan desainer dalam memilih dan menyusun elemen visual dan teks sehingga mudah dipahami tanpa mengorbankan kedalaman informasi yang disampaikan. Dalam merancang infografis, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan pesan dapat disampaikan secara efektif dan menarik.
Pertama, tentukan tujuan dari infografis tersebut. Apakah untuk mendidik, memberikan informasi, atau meyakinkan audiens tentang suatu topik? Memahami tujuan akan membantu dalam menentukan desain dan konten yang tepat. Kedua, pilih data dan informasi yang relevan serta mudah dipahami oleh audiens. Ketelitian dalam memilih dan menyajikan data sangat penting untuk kredibilitas infografis. Ketiga, gunakan desain yang menarik namun tidak berlebihan. Pemilihan warna, jenis font, dan layout harus disesuaikan dengan tema dan tujuan infografis serta memudahkan audiens dalam mengikuti alur informasi. Keempat, pastikan infografis tersebut mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penggunaan ikon, simbol, atau grafik harus relevan dan mendukung pemahaman isi infografis, bukan malah membingungkan. Kelima, judul dan subjudul harus jelas dan menarik, mampu memberikan gambaran tentang isi infografis sekaligus menarik perhatian audiens. Terakhir, jangan lupa untuk melakukan review dan revisi. Pastikan tidak ada kesalahan informasi, ejaan, atau gramatikal yang dapat mengurangi kredibilitas dari infografis. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, infografis yang dirancang tidak hanya akan informatif, tetapi juga menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Presentasi. Komunikasi efektif merupakan kunci dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menyampaikan sebuah presentasi. Presentasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi secara jelas dan tepat, tetapi juga menarik perhatian dan mempengaruhi pendengar. Berikut beberapa poin penting untuk membuat presentasi yang efektif dalam konteks komunikasi. Yang pertama, persiapan materi. Mulailah dengan mengumpulkan dan menyusun materi yang relevan. Pastikan materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang audiens. Struktur materi secara logis untuk memudahkan pemahaman. Berikutnya, desain slide yang menarik. Gunakan desain slide yang profesional dan tidak terlalu ramai. Penggunaan visual yang menarik seperti grafik, diagram, dan foto dapat membantu menyampaikan pesan lebih efektif. Selanjutnya, penguasaan materi. Penguasaan materi adalah kunci utama. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara dan memungkinkan Anda untuk menjawab pertanyaan dengan tepat. Berikutnya, komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh memainkan peran penting dalam komunikasi. Pastikan Anda menggunakan kontak mata, ekspresi wajah yang sesuai, dan gestur tubuh yang menunjukkan antusiasme terhadap materi yang disampaikan. Berikutnya, interaksi dengan audiens. Libatkan audiens dengan mengajukan pertanyaan, menyediakan sesi tanya jawab, atau menggunakan polling interaktif. Ini akan meningkatkan keterlibatan dan mempertahankan perhatian mereka. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti clicker presentasi, software presentasi interaktif, dan sistem suara yang baik untuk mendukung kelancaran presentasi. Selanjutnya, latihan. Latihan tidak hanya membuat sempurna, tetapi juga mengurangi kecemasan. Luangkan waktu untuk berlatih presentasi Anda secara keseluruhan, termasuk penggunaan peralatan dan transisi antar slide. Dan terakhir, penyesuaian. Siap untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga selama presentasi, baik itu masalah teknis atau pertanyaan dari audiens yang tidak terduga. Dengan memperhatikan poin-poin di atas, presentasi Anda tidak hanya akan menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga meninggalkan kesan positif pada audiens. Presentasi yang efektif adalah perpaduan antara persiapan yang matang, penyampaian yang menarik, dan interaksi yang dinamis dengan audiens. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.